Kita masuk ke bab ya. Al-faslu faslun al-mar'atu tukhalifu rajul fi khamsati asya. Adanya perkara perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam salat. Dalam kitab ini disebutkan ada khamsah, khamsati asya. Ada 5 hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Farajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Apa kelima tersebut? Ya, yang pertama adalah laki-laki yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Ya, bagi laki-laki mengangkat kedua sikutnya dari dua sisi tubuhnya. Wa yuqilu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujud. Kemudian mengangkat perutnya dari dua pahanya saat ruku dan sujud. Wa yajharu fi mawadi'il jahri. Mengeraskan bacaannya di tempat-tempat yang keras. Wa idza nabahu syai'un fis shalah. Dan wa idza nabahu syai'un fis shalah. Sabbaha. Ya, ini maksudnya apa, membaca keras seperti membaca tasbih. Ketika misalkan ada imam yang salah, maka makmum laki-laki itu dengan suara jahar membaca tasbih. Ya, faidana bahu syai'un fi shalah sabbaha, dia bertasbih. Imamnya salah, harusnya ruku dia i'tidal. Maka makmum menjaharkan atau mengucapkan subhanallah. Tapi wanita nanti tidak ya. Wa aratul rajulu fima baina surati wa rukbatayhi. Ya, dan yang kelima, perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki auratnya dalam sholat ma baina suratihi, di antara pusarnya wa rukbatihi dan lututnya. Nah, ini hal yang ada pada laki-laki. Ini sebenarnya kalau di kitabnya di pinggir ya. Jadi ini iklannya kurang lebih. Pembahasannya di sini. Kita ulangi di sini ya. Fi umur itu khaliful fi hal mar'atu rajulu fi shalah. Ya, bab tentang perkara perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sholat. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi, dan musannif maksudnya penulis kitab ini ya, penulis dari kitab Fathul Qarib, Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, bahwa al-mar'atu tukhalifu rijal fi khamsati asya. Ya, ada perbedaan 5 hal terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Farojulu, laki-laki, yujafi au yarfa'u. Ya, yujafi itu artinya mengangkat ya. Di sini mengangkat birfaqaihi an janbaihi. Jadi mengangkat kedua sikutnya dari dua tubuhnya. Jadi kalau perempuan menempel gitu dengan badannya laki-laki, ngangkat sikutnya ini. Gitu. Fayukillu ay yarfa'u batnahu an fakhidai fi ruku'i wasjud. Ini satu. Yang kedua, yarfa'u batnahu an fakhidaihi fi ruku'i wasjud. Ya. Kemudian perut, batnahu an fakhidaihi, perutnya dari dua pahanya saat ruku dan sujud. Mengangkat perutnya dari dua paha dan sujud dan saat ruku dan sujud. Wajah harupi wadil jar. Kemudian mengeraskan bacaan di tempat-tempat yang keras. Ya, wa taqaddama bayanu mawadihi, tempat-tempat bacaan yang keras yang sudah disebutkan. Ini ada foto nomor satu. Mundur, lihat di halaman 131. Jadi harus mundur ya. Apa yang keras, apa yang dibaca jahar. Pertama dalam sholat, ada bacaan sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh. Kemudian juga jahar ketika tadi disebutkan di pengantarnya, misalkan sabbaha ketika membaca tasbih, imam salah, makmum mengingatkan dengan membaca tasbih, subhanallah, itu dibaca jahar. Wa idana bahu ay asobahu syai'un fi salat sabbaha. Apabila
Nabahu itu menimpanya. Asabahu sama dengan asabahu ya. Syai'un fis salat, sesuatu dalam salat, maksudnya seluruh salat itu ya ada kesalahan begitu ya imamnya. Maka sabaha, makmum mengingatkan dengan membaca tasbih khusus untuk makmum laki-laki. Atau disertai tabtul salatahu, tidak membatalkan sholatnya. Jadi kalau untuk niat memberitahu ya tidak batal sebenarnya. Au i'lamu faqat, atau au i'lamu faqat batalat ya. Memberitahu saja, tapi kalau niat baca tasmiyah bukan karena memberitahu yang salah maka jadi batal ya. Karena bukan bacaan tasbih yang harus dikeraskan kalau di tempat yang lain. Kita membaca tasbih misalkan di ruku ataupun sujud. Nah, tapi tidak dikeraskan ya. Tapi kalau ketika syai'un fis sholati, ada kesalahan dalam sholatnya, misalkan imam, maka makmum mengingatkan itu. Wa aradu rujul ma baina surati wa rukbatayhi. Kemudian berikutnya yang menjadi pembeda laki-laki dan perempuan, bahwa aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi antara pusar sampai lutut itu batas aurat laki-laki. Amma huma falaisa minal aurat wala ma fauqahuma. Adapun di luar keduanya, jadi selain daripada antara pusar dan lutut, maka falaisa minal aurat, tidak termasuk aurat. Wala ma fauqaha, termasuk juga apa yang di atasnya. Ya. Tidak pula wilayah tubuh di bagian keduanya. Artinya bagian atas maupun bagian bawah. Di bawah lutut sudah tidak aurat lagi. Kemudian di atas pusar juga sudah tidak aurat lagi. Peraturan laki-laki antara pusar dan wal mar'atu, sedangkan wanita tadumu ba'daha ila ba'din. Ini iklannya dulu, nanti dipaparkan di bawah. Ya, bukan iklannya, eh, pembahasan pentingnya dulu. Ya. Sedangkan wanita tadumu ba'daha ila ba'din, ya, mendekap sebagian tubuhnya pada sebagian yang lain. Ya, kalau tadi laki-laki seperti ini ngangkat, perempuan nempel, gitu ya. Wa tahfidu mawa sautaha bi hadratir rijal al ajanib. Kemudian merendahkan suaranya di hadapan kaum laki-laki al ajanib. Al ajanib itu eh, laki-laki asing. Jadi maksud asing di sini ya laki-laki yang bukan mahramnya begitu. Jadi kalau anaknya suaminya tidak apa-apa ya. Tapi laki-laki asing, maka seorang wanita harus hadarati apa tahfidu sautahu, dia merendahkan suaranya. Wa idana bahasyayun fi salat saffaqat, dan apabila ada menimpa sesuatu dalam salat, maksudnya ada kesalahan dalam salat, imamnya salah, saffaqat, apa yang dilakukan maka dia menepukkan tangannya. Wa jami'ul badanil hurrati aurat, dan seluruh badan wanita itu adalah aurat. Illa wazaha wa kaffaiha, kecuali mukanya dan kedua tangannya sebatas pergelangan tangan. Wal ummatu karrojuli, sedangkan eh, maaf, wal ammatu karrojuli, sementara amah itu budak, ya budak dalam artian hamba saya, bukan budak bahasa Sunda, budak letik begitu, atau budak kayak indungna, tapi yang dimaksud adalah budak hamba saya karojuli, batas auratnya seperti laki-laki. Ya, dan sekarang sudah tidak ada perbudakan, artinya ini udah nggak berlaku ya. Oke, penjelasannya. Wal mar'atu tukhalifu rajulu fi khamsati al-madhkurah. Jadi perbedaan wanita dari laki-laki sama disebutkan 5 yang tadi disampaikan ya. Intisarinya tadi sebelum garis ini ada 5. Fa innaha tadumu ba'daha ila ba'din. Yang pertama adalah eh,
lalu mau mendekapkan sebagian tubuhnya kepada yang lain. Fatul fatul siku ba'naha bifakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Kemudian menempelkan perutnya dengan kedua pahanya dalam ruku dan sujud. Ya, ini sekali lagi berdasarkan kitab ini ya. Karena bisa jadi ada perbedaan pendapat juga. Watafidu sautaha, merendahkan suaranya in salat apabila ketika dia salat bihadratir rijalil al ajanib. Ya, dalam salat kemudian dia eh, di hadapan laki-laki. Jadi salatnya ada laki-laki lainnya yang non muhrim, maka merendahkan suaranya. Lain salat munfaridatan anhum jaharot. Tetapi kalau salatnya munfarid, artinya salat itu sendiri atau salatnya itu tanda kutip para wanita semua, begitu tidak ada laki-laki asing atau ada laki-laki pun tapi mahramnya, keluarganya jaharot, maka boleh dikeraskan. Wa in adaba syai'un fis salati saffaqat, dan apabila ada sesuatu yang salah dalam salat maka saffaqat artinya menegur kesalahan itu dengan tepuk tangan. Bidor bibatnil yumna ala dhahril yusra, dengan menimpakan atau bahasa kitanya memukulkan gitu ya. Batnil yumna ala dhahril yusra. Telapak tangan kanan ya, memukul ke bagian dalam telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Seperti ini. Itu ya. Batnil yumnya ala batnil yusra. Walau darbat batnan bi batnin bi qasdil la'ibi walau qalilan ma'a ilmi tahrim. Kemudian eh, andai falau darbat ambil memukulkan batnan bi batnin, bagian dalam telapak tangan dengan bagian telapak tangan yang lainnya bi qasdil la'ibin, dengan tujuan main-main, walau qalilan, walaupun itu sedikit ya, ma'a ilmi tahrim, maka hal itu termasuk yang diharamkan. Iseng gitu ya dengan mengetuk. Itu ada dokumen yang mendaftar. Suruh nunggu sebentar. 10 menit. Ya, nunggu 10 menit. Oke, jadi dengan cara tadi memukulkan itu bagian dari sunnah ya. Tapi kalau hanya tepuk tangan, ya nepak lengan atau apa gitu ya dengan tujuan ini ya termasuk yang dilarang. Atau memang main-main kalau di sini ya dilarang. Because dilahibin. Ya dia main-main, main tepuk saja. Imam jadi bingung itu apa, apakah dia salah gerakannya gitu ya atau tidak. Nah, batalat salat Tuhan, maka batal salatnya kalau tujuannya main-main. Walau hunsa kalmarati, dan hunsa ya, hunsa itu banci ya, waria. Kalmarati maka dia sama dengan perempuan. Jadi sama dengan perempuan, baik tadi terkait dengan apa gerakan sholatnya ataupun tadi harus menjaga suaranya ya. Wal jam'ul badan al mar'ati al khurrati auratu ila wazha wa kafaiha. Kemudian yang keempat ya, yang kelima, jam'ul badan, seluruh badan dari wanita itu al khurratul aurat ila wazha wa kafaiha. Seluruh badannya dia termasuk kepada aurat ya. Tapi bagi siapa, bagi di sini al-khurrah. Al-khurrah itu wanita yang merdeka. Jadi beda dengan nanti seorang hamba sahaya atau budak, ya budak wanita. Al-hurrah, auratu, aurat dari wanita yang merdeka itu seluruhnya, seluruh badan. Ila wazaha wa kafaiha, kecuali muka dan dua telapak tangannya. Wahadi auratuha fis salat, dan ini auratnya dalam salat. Amma kharijiha, adapun ketika keluar, ya, fa'auratuha jami'u badaniha, maka auratnya seluruh badannya. Artinya muka dan telapak tangan harus tertutup. Kalau kita mengambil pendapat dari kitab ini, ya seluruh badannya, berarti muka juga harus tertutup. Tapi dalam sholat muka harus terbuka. Bahkan ketika berihram itu masuk larangan ihram ketika seseorang menutup muka dan tangannya.
Wal ammatu karrujuli fis sholati. Ya, sedangkan wal ammatu aurat wanita yang budak, ya. Nah, ammah ini wanita budak, amun tadi laki-laki, ammatu perempuan, karrojuli auratnya seperti laki-laki fis sholat dalam sholat. Fakunu auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Ukuran auratnya adalah di antara pusarnya dan lututnya. Walau alam bisawab, demikian pembahasannya. Nanti akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu pasal tentang fi adadi mubtilatus salat, tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi pembahasan kita hari ini selesai waktunya menjelang 4:30 di bab tentang tukhalifu atau fi umuri tukhalifu fi hal mar'atu rajula fi salat. Ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam salat. Saya ulang sekali lagi sebelum dibuka tanya jawab. Ada 5 tadi, ya. Satu terkait dengan eh, mengangkat tangan ketika takbir. Laki-laki diangkat tangannya di antara, mohon maaf, dua ketiaknya, begitu, tidak nempel, tapi perempuan nempel. Kemudian pada saat sujud dan ruku dan sujud, perutnya laki-laki itu dijauhkan, sementara perempuan ditempelkan itu kepada badannya, masuk kepada perutnya. Kemudian yang ketiga, membaca jahar. Yang keempat, ya, membaca jahar atau dibaca jahar, dibaca keras. Ida syai'un fis salat, ya, ketika ada kesalahan dalam salat. Kemudian yang kelima, aurat dari laki-laki itu antara pusar dan lutut, sementara aurat wanita tadi seluruh tubuh kecuali dalam sholat muka dan telapak tangan. Walau alam bisawab, silakan. Itu siapa pembawa acara teh? Ustaz Baik, Ustaz. Ustaz Yayan, silakan. Oh, Masih ada waktu 5 menit. baik, terima kasih kepada Ustadz Mulyadi yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan perkara-perkara yang membedakan antara lelaki dan perempuan dalam sholat. Barangkali eh, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mangga boleh untuk membuka mikrofonnya dan menyebutkan nama Assalamualaikum asal. warahmatullahi Mangga, wabarakatuh. Sandiayan. mangga Ustaz. Saya Gilang Sandiayan. Gilang Ya, dari SMP Putra. Ustadz Mulyadi izin bertanya, untuk Ya, Hunsa tadi, dilihat kategori Hunsa itu, apakah zahir secara zahir fisiknya atau jenis kelaminnya, Ustadz? Atur baik. nuhun. Ya, jadi memang Hunsa ini sampai sekarang jadi perdebatan, ya. Eh, Bahkan sebenarnya mah dilarang. Jelas Rasulullah mengharamkan laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Namun mungkin saja mentolerir ada orang-orang yang secara genetika boleh jadi, ya. Dulu zaman Rasul belum ada, tapi Rasul sudah bisa memprediksi satu saat mungkin ada yang demikian, gitu, ya. Eh, Dia terlahir dengan laki-laki, tetapi gen perempuannya lebih banyak, sehingga hanya tanda kutip, mohon maaf, alat kelamin saya laki-laki, tapi kelakuannya, badannya, sikapnya semuanya perempuan. Nah, sehingga itu jadi unsa, ya. Eh, itu mentolerir mungkin hal seperti itu, walau alam, ya. Tapi di sini memang disebutkan di kitab ini unsa. Jadi unsa itu karena sudah sangat mirip dengan perempuan, ya, kelakuannya dan sebagainya, maka auratnya sama dengan aurat perempuan. Ya, beda dengan kalau laki-laki tentunya. Ya, auratnya seluruh tubuh. Unsa tadi, ya. Nah, kemudian juga tadi muncul ada apa, amma dan amma. Amma, al-am dan al-ammatu, ya. Budak laki-laki maupun budak perempuan. Budak laki-laki tadi sama dengan orang yang merdeka, laki-laki. Budak perempuan sama dengan laki-laki merdeka, ya. Tapi sekali lagi perbudakan sudah tidak ada, sehingga ini nampaknya sudah tidak berlaku, ya. Kalaupun ada budak yang sekarang bukan budak zaman dulu, yang sekarang budak mapana, budak indina, budak letik, ya, sudah bukan hamba sahaya yang dimaksud. Begitu Ustaz Gilang.
Lanjut. Sebenarnya gini Ustaz, ada kasus Ustaz, maaf, ada Ustaz, Ya, ada kasus ini yang apa yang biasa tampilannya seperti akhwat gitu waria yang memang fenomenal, viral gitu, tapi ketika umroh dia semuanya dibuka, jadi tampilannya umrohnya menggunakan ya syariat laki-laki ikhwan gitu Ustaz. Sedangkan ya, saya pernah dengar itu cara membedakan laki-laki ataupun perempuan walaupun dia tampilannya laki-laki tapi punya dua jenis kelamin, misalkan jenis kelamin akhwat atau ikhwan, dia bisa kategori masuk ikhwan akhwat untuk melakukan ibadah syariatnya. Itu dilihat dari dia kencingnya itu keluarnya dari kemaluan ikhwan atau akhwat. Walaupun tampilannya laki-laki, kalau kencingnya keluar dari kemaluan akhwat, berarti itu dimasukkan syariat akhwat, Ustadz. ya, Oh betul, Allah, Allah alam gitu. betul. Atau Memang gimana? kemarin sempat viral ya, dia memakai apa keseharian wanita, lalu kemudian pakai kain ihram laki-laki, sehingga orang juga banyak yang bertanya-tanya ini teh ikhwan atau awat begitu. Cuma eh, secara pikir demikian, gitu ya. Karena manusia itu tidak seperti binatang, ada yang hemafrodit, ya, ada yang dua jenis kelamin. Pasti salah satu, kalaupun ada kelainan, tapi keluarnya dari salah satu, ya. Jadi pengakuan dirinya yang lebih tahu, sebab tidak mungkin Ustaz Gilang Jordan mengecek begitu ya dari mana keluarnya gitu. Pasti dia sendiri yang ngaku apa air keluarnya dari mana. Tapi benar itu termasuk dari istihad untuk mendeteksi sebenarnya apa jenis kelamin. Begitu, terima kasih Ustaz Gilang. Lanjut, Sama-sama Mungkin Ustadz atau Ustaz, nuhun. Andi Ustaz, saya ya, Andi Ustaz izin bertanya Ustaz. ya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perbedaan sholat tadi Ustaz, mungkin pernah mendengar gitu, ketika kita beramal kan tuntunnya Rasulullah di hadisnya Rasulullah menyampaikan solu kama raaitumuni usolli begitu. ya, Nah, terkait dengan perbedaan yang tadi disebutkan, apakah ini memang ada sandarannya gitu? Terkait misalnya wanita sikutnya harus nempel, terus perutnya juga harus nempel. Nah, apakah ini memang ada landasannya gitu, sehingga ada perbedaan antara laki-laki? Kalau misalnya acunya ke hadis itu, tentunya kan, apakah memang Rasulullah menyontohkan gitu, menyontohkan terkait dengan sholatnya perempuan gitu. Nah, ya. itu Baik. yang pertama Ustaz. Yang kedua, melihat aurat yang disebutkan di dalam kitab ini gitu kan. Jadi disampaikan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh begitu. Nah, berarti di mazhab Syafi'i memakai cadar berarti hukumnya wajib gitu Ustaz ya. Kalau menurut kitab ini atau Ya. bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada dua. Yang pertama, perbedaan ini saya juga sama ya. Saya belum menemukan dalil secara spesifik perbedaan ini disebutkan oleh Rasul. Mungkin saya masih belum menggali semuanya ya. Tapi saya belum menemukan sebenarnya. Tapi boleh jadi perbedaan ini, karena ini yang menulis juga seorang ulama gitu ya, ingin lebih menjaga gitu kan, kalau wanita eh, lebih lebih terjaga ketika ketika tadi menutupnya. Kemudian ini memang ada ada kondisi-kondisi yang di kitab ini tidak disebutkan secara dalilnya. Jadi saya juga nggak bisa menjawab secara dalil yang saya tidak paham, belum tahu. Tapi di sini saya mencoba menjelaskan saja dari syarah kitab ini yang ada. Tapi yang lain ada seperti aurat kan jelas. Aurat itu Rasul menyebutkan tentang aurat dan itu jelas berbeda antara aurat laki-laki dan perempuan, gitu kan? Kemudian bacaan tasbih dan tepuk tangan itu juga ada hadisnya. Nah, tentang mengangkat tangan dan menyimpan tangan saat ruku dan sujud, ini saya belum menemukan dalilnya. Artinya
Ini mungkin bagi saya PR, tapi juga teman-teman juga silakan mencari, barangkali ada dalilnya. Tapi itu yang termuat di kitab ini. Ya, kalau fikih sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat, sangat mungkin terjadi ikhtilaf, dan itu bukan hal yang usul, tapi hal yang furu, bukan hal yang terkait akidah, tetapi fikih yang memungkinkan perbedaan pendapat, karena boleh jadi dalam hadis pun ada beberapa jalur, beberapa riwayat yang berbeda. Itu jawaban yang pertama ya, jadi PR buat kita bersama. Yang kedua, berarti apa Ustaz Andi tadi lupa saya. Tentang aurat wanita, Ustaz. Aurat, oke. Kita di luar Benar, sholat. jadi dalam mazhab Syafi'i atau pengikut Syafi'iyah itu sebenarnya aurat wanita itu seluruh tubuh. Sepengetahuan saya, Imam Hambali yang membolehkan aurat itu antara muka dan sampai telapak tangan atau pergelangan tangan aurat wanita. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i itu seluruh tubuh. Jadi yang dibuka dan terlihat muka dan telapak tangan itu hanya dalam sholat. Dan itu juga terjadi larangan ihram. Ya, ketika berirham, karena ihram itu sama dengan sholat, harus terbuka muka dan telapak tangan, maka seorang yang menutup muka ketika berihram, dia eh, terkena larangan ihram, terkena dam, gitu ya. Ketika sholat kan harus tidak boleh pakai tutup muka, tidak boleh pakai sarung tangan atau kaos tangan, itu dalam kondisi sholat. Nah, kalau mengambil mazhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i seluruh tubuh wanita aurat. Jadi wanita tuh harusnya pakai, kalau pakai mazhab Syafi'i ya, seperti orang-orang di Afghanistan ya, atau minimalnya pakai cadar ya, jadi terlihat matanya saja atau ditutup, bahkan seperti Afghanistan itu ditutup semuanya ya, karena di sininya pakai penutup berupa kain yang carang, masih tetap bisa melihat, atau pakai cadar sebatas melihat saja yang dia tertutup. Nah, di kita eh, kita bisa mengambil mazhab mana, silahkan ya. Kalau mengambil Hanbali ya berarti boleh kita tidak menutup muka dan sebatas tangan. Artinya di keseharian sama dengan sholat. Nah, kitab ini karena ditulis oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi yang bermazhab Syafi'i, maka pasti beliau menuliskan sebagaimana tadi disampaikan bahwa aurat muka dan tangan itu hanya dalam sholat. Di luar sholat, seluruh tubuh wanita adalah aurat. Begitu Ustaz Andi. Sudah lebih 3 menit, bagaimana? Dijawab dulu. Masih ada 3 yang ngechat. Dijawab ya. Bentar. Izin bertanya, kan tadi untuk wanita sebaiknya tidak mengeraskan suara ketika sholat tersebut bila ada lelaki ajnabi dari Ibu Mega. Terima kasih Ibu mantan Presiden. Kalau kasusnya imam wanita ini menggunakan pengeras suara agar terdengar oleh jemaah karena khawatir tidak terdengar suara makmum yang paling belakang karena jemaah banyak. Tapi ada kemungkinan juga suara wanita akan didengar juga oleh laki-laki ajnabi karena banyak laki-laki yang berkegiatan di sekitar, sebaiknya bagaimana? Kalau ada laki-laki di situ, suruh jadi imam laki-lakinya. Ya, walaupun laki-lakinya bukan ustadz, di situ ada ustazah, asal laki-laki balik, gitu ya, bukan anak-anak, dia mampu bisa jadi imam, ya minimal kan hafal Al-Fatihah dan Qul Huwallah gitu ya. Walaupun mungkin suaranya masih falas, masih sumbang, nggak apa-apa. Kalau ada laki-laki suruh jadi imam, ya. Nah, kecuali tidak ada laki-laki lagi, maka silakan wanita imamnya dan boleh dikeraskan sepanjang makmumnya juga wanita lagi atau anak kecil. Begitu. Dari Ibu Endah Mahmuda, izin bertanya Ustadz, kalau ada imam sholatnya laki-laki, makmumnya perempuan, lalu imam itu salah, lupa atau salah saat membaca surat dalam sholat. Tidak ada makmum laki-laki yang bisa mengingatkan bacaan suratnya, apakah makmum perempuan boleh mengingatkan? Tidak, kalau berdasarkan penjelasan ini, suara wanita aurat. Untuk mengingatkan subhanallah saja tidak boleh, cukup tepuk tangan. Jadi tidak usah juga mengingatkan ketika suratnya salah. Ya, nah, biarkan imam bingung sendiri kenapa dia baca yang panjang dan dia belum hafal ya. Itu. Jadi wanita tidak, laki-laki saja. Dari Ustadz Suryana, mohon izin kalau bermakmum ke Iwan yang suaranya secara tingkah terlihat seperti akhwat,
bagaimana suaranya secara seperti ahwat ya. Pita suara beda-beda. Mungkin suara dia lebih gemulai, tapi jelas itu laki-laki. Kita boleh bermakmum kepadanya, tidak masalah ya, karena tidak termasuk khumsa kalau itu. Terakhir dari Ais Cahyati SMP Pak, Bismillah Ustaz izin bertanya terkait poin menempelkan perut dengan paha ketika sujud bagi perempuan. Pada mendengar juga katanya bagi perempuan tidak boleh menempel karena seperti khinzir. Jadi baiknya ikut yang mana? Tetap menempel atau tidak usah menempel? Yang seperti khinzir belum tahu saya keterangannya. Kalau menempel berdasarkan di kitab Fathul Qorib ini, ya, pendapat dari Imam Al-Ghazi. Eh, yang saya tahu itu yang dalam hadis itu seperti eh, mohon maaf anjing begitu ya, itu yang seperti menyelonjorkannya anjing itu yang sujud atau yang duduk antara dua sujud tapi ke belakang gitu. Tapi kalau seperti hinjir saya belum tahu ya, hinjir itu babi bicara yang belum tahu bagaimana. Ya, seperti babi ya, apakah benar atau tidak? Walau alam saya belum tahu Ibu Is sehingga belum bisa menjawab ya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut insya Allah pekan depan masuk kepada eh, bab baru atau pasal baru pembahasan tentang eh, ada di mubtalatis salah ya, tentang hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan salat. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mulyadi, jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kepada kita semua dapat menjadi wawasan baru bagi kita dan juga mudah-mudahan menjadi pahala khususnya bagi Ustadz Mulyadi dan umumnya untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, waktu telah menunjukkan pukul 16.40. Mari kita akhiri kajian Sakopah pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz Mulyadi dan Ustaz Yayan, mohon izin saya tadi Amin. bertugas sebagai MC.